Karena Anjasya terlalu merdu. Ketika dia bersenandung terlalu merdu, khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita. Ini dibahas oleh sebagian ulama. Khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita. Kalau suara Anjasya yang dia adalah budak yang hitam, ketika dia bersenandung dengan merdu bisa menimbulkan fitnah bagi wanita, bagaimana lagi kalau yang nyanyi Korea? Ini Anjasya budak hitam. Mungkin tidak terlihat oleh mereka, tapi suaranya merdu. Buktinya bikin onta semangat untuk berjalan. Hadis sebenarnya mengatakan Nabi khawatir para wanita yang lemah tersebut terpengaruh dengan suaranya siapa? Anjasya, karena suara merdu lelaki bisa menimbulkan fitnah. Gimana lagi kalau yang bernyanyi adalah lelaki Korea, ganteng, tampan, cantik, lelaki cantik ya. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Rasulullah berkata, Anjasya ya Anjasya ruwaidan sauqaka bil qawarir. Pelan-pelan menggiring onta, hati-hati dengan botol-botol yang mudah pecah tersebut. Qala Abu Qilabah yang meriwayatkan di sini berkata, fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi. Sungguh Rasulullah telah mengucapkan satu kata, kalau kalian yang mengucapkannya, salah seorang dari kalian mengucapkan itu akan dicela. Qauluhu sauquka bil qawarid, itu perkataan Nabi, hati-hati dengan apa? Botol-botol. Itu seakan-akan Abu Qilabah mengatakan, ada yang mengatakan dia berkata kepada penduduk kota tertentu, tidak mengapa kita menamakan wanita dengan qawarir. Karena Rasulullah sendiri pernah mengucapkannya, wanita ditasbih atau diumpamakan seperti kaca-kaca yang mudah pecah. Seandainya zaman sekarang ada orang ngomong begitu, mungkin dicela, kamu kok nyamakan perempuan dengan kaca. Sungguhnya Nabi pernah mengucapkan lafal tersebut. Baik, di sini yang menjadi perhatian kita, Nabi SAW dipahami oleh Imam Bukhari bercanda dengan mengatakan wanita seperti apa? Kaca. Ya, tentu wanita yang dengar Rasulullah mengatakan ruwaida ya Anjasya ruwaidan sauqaka bil qawarir. Ketika Rasulullah mengucapkan demikian, tentu wanita juga pada dengar. Oh, Nabi bilang kita apa? Kaca. Mungkin mereka ini candaan Nabi SAW, tapi ini benar. Karena Nabi tidak pernah bercanda kecuali al-haq, kecuali dengan perkataan yang benar, tidak ada kedustaan. Baik, kenapa para wanita disamakan dengan qawarir, dengan kaca-kaca? Banyak penjelasan para ulama ya. Ada yang mengatakan sebab Nabi mengatakan mereka qawarir karena mereka lemah ya. Lemah, kaca mudah pecah atau tidak? Mudah pecah. Wanita juga dha'ful binya, tubuh mereka juga lemah. Kemudian ada yang mengatakan juga karena Anjasya terlalu merdu. Ketika dia bersenandung terlalu merdu, khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita. Ini dibahas oleh sebagian ulama. Khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita. Kalau suara Anjasya yang dia adalah budak yang hitam, ketika dia bersenandung dengan merdu bisa menimbulkan fitnah bagi wanita, bagaimana lagi kalau yang nyanyi Korea? Ini Anjasya budak hitam. Mungkin tidak terlihat oleh mereka, tapi suaranya merdu. Buktinya bikin onta semangat untuk berjalan. Hadis sebenarnya mengatakan Nabi khawatir para wanita yang lemah tersebut terpengaruh dengan suaranya siapa? Anjasya, karena suara merdu lelaki bisa menimbulkan fitnah. Gimana lagi kalau yang bernyanyi adalah lelaki Korea, ganteng, tampan, cantik, lelaki cantik ya. Wajahnya sudah dioperasi sana sini, jadi kayak boneka, cantik. Bisa terfitnah dengan pendengaran dan penglihatan plus K-pop kan ya? Ya. K-pop. Dulu saya bingung K-pop itu apa? Ternyata Korean pop. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak suka lagu-lagu kayak gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi mau saya bagaimana wanita bisa terfitnah? Hati mereka lemah. Maka sebagaimana wanita bisa memfitnah laki-laki dengan suara, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya,
fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara. Itu suara terlalu mendayu-dayu, terlalu rendah ketika berbicara. Kenapa? Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Khawatir lelaki yang punya penyakit akan condong, ya, ada hasrat. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Jadi perempuan kalau bicara sama laki-laki biasa-biasa aja. Jangan keras, jangan juga lembut, biasa aja. Ustaz, saya mau bertanya. Oke kan? Ustaz, repot. Kalau ustadznya bencong, enggak apa-apa begitu. Kalau ustadznya normal, ya jangan juga keras-keras. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Tanya apa? Enggak, juga biasa aja. Qaulan ma'rufa, kata-kata yang wajar. Tidak boleh dikerasin, tidak boleh direndahin. Jadi suara wanita hukum asalnya bukan aurat. Tetapi ketika mendayu-dayu, ada desihan-desihannya, bisa menimbulkan fitnah bagi apa? Lelaki. Bisa. Makanya Allah larang. Allah larang. Nah, demikian juga suara lelaki berdasarkan hadis ini. Kalau ini tafsiran sebagian ulama, bahwasanya Rasulullah menegur Anjasah karena dia ketika bersenandung terlalu merdu, bisa masuk meresap ke hati para wanita, bisa terfitnah dengan suaranya. Maka pelan-pelan, jangan terlalu mendayu-dayu. Ada yang menafsirkan demikian, ya. Maka seorang laki pun kalau bicara dengan wanita pun yang biasa-biasa aja, ya. Jangan genit, karena sebagian laki-laki lebih genit daripada perempuan, ya. Genit dengan kata-katanya, terkadang genit dengan WhatsApp-nya, ya. WhatsApp-nya genit, ngeri. Dan namanya laki-laki perempuan pasti ada strom, ya. Kalau ketemu pasti ada stromnya, karena demikianlah kodrat lelaki tertarik dengan wanita dan wanita tertarik dengan apa? Laki-laki. Oleh karena jangan membuka celah-celah yang ke arah sana, nggak boleh sama sekali. Cara-cara hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan semisal, tidak boleh kita main-main dengan perempuan, ya. Sampai ketika ada, jangan sampai dai, kalau ada dai kemudian ceramahnya sambil mendayu-dayu, sambil berdesih-desih, juga bisa bikin fitnah wanita. Wanita tertarik karena suaranya merdu. Bukan cuma laki-laki terfitnah dengan suara wanita, wanita juga bisa terfitnah sama suara laki-laki. Jadi kalau saya terlalu merdu-merdu, tegur, ya. Terlalu mendesak-desak, tegur, nggak boleh, nggak boleh. Wanita juga punya hati, mereka juga punya perasaan, mereka juga bisa terfitnah. Sampai saya ditanya, Ustadz, saya ditanya di Mi'al, saya ditanya, Ustadz, saya kalau ikut kajian Ustadz Fulan, saya terfitnah Ustadz. Bolehkah saya hadir kajian? Saya bilang jangan, tidak boleh. Atau saya kalau melihat dia saya terfitnah, tidak boleh lihat. Haram. Ulama sepakat. Kalau hukum wanita melihat wajah lelaki, khilaf. Sebagian ulama, dari ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, haram, meskipun tanpa syahwat. Sebagian mengatakan hukum asal tidak mengapa, jadi haram kalau bersyahwat. Tapi kalau melihat lelaki bersyahwat, semua ulama tidak ada khilaf bahwasanya hukumnya apa? Haram. Ketika dia melotot, melongok lihat ustadznya, ya, maka hendaknya dia tidak boleh lagi lihat ustadz tersebut. Kalau dia terfitnah dengan suara ustadznya, haram bagi dia untuk mendengar ceramah ustadz tersebut. Mungkin terjadi, mungkin. Kita nggak boleh samakan semua wanita. Saya nggak apa-apa ustadz. Iya, model kamu nggak apa-apa. Model perempuan lain mungkin apa-apa. Mungkin apa-apa. Makanya nasihat saya kepada para teman-teman saya dari kalangan dai, tidak usah terlalu bergaya-gaya kalau mengisi pengajian, biasa-biasa aja. Ya. Di sana ada wanita-wanita yang hatinya lemah, mudah tergoda. Akhirnya lebih senang lihat ustaznya daripada suaminya. Sampai ada sebagian suami cemburu kalau lihat ustaz itu matiin, tidak mau, jangan nonton ustaz ini. Ini kenyataan, kenyataan.
biasa-biasa aja ya. Ya. Kalau kita sudah biasa-biasa, ada yang terfitnah, itu salah wanita itu sendiri. Tapi kalau kita sendiri mengada-ngada sehingga membuat wanita terfitnah, maka kita yang berdosa, kita yang berdosa. Saya cerita diri saya sendiri. Ya. Saya pernah ngisi di kampung, naik gunung. Itu kampung lah. Kalau sudah naik gunung, ke kampung nggak? Kampung. Naik gunung, masjid kecil. Ketika saya naik ke atas, saya terlambat datang gitu. Mau sholat maghrib, mereka tunggu saya jadi imam. Akhirnya mereka nunggu-nunggu saya datang. Ketika saya baru naik di masjid, ternyata ibu-ibu yang teriak, Ustadz Firanda. Saya bilang, saya udah gemuk, kadang songkok miring, masih begini. Gimana lagi yang keren, kemudian ganteng, gagah ya. Tapi saya bilang, insya Allah saya tidak, mudah-mudahan saya tidak berdosa. Karena saya biasa-biasa aja, insya Allah ya. Ya, itu aja. Maksud saya sebagian bisa begitu, gimana lagi dengan kalau kita mendayu-dayu, kemudian berbicara mendayu-dayu, kemudian pakai keren, gagah, wah itu bahaya ya. Maksud saya, bukan cuma lelaki yang bisa terfitnah dengan apa? Wanita. Wanita juga bisa terfitnah oleh suara apa? Laki-laki. Apalagi dengan wajah laki-laki, dengan penampilan laki-laki.